Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi function dalam bahasa C++. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiz Zakir dengan NPM 4524210034, kelas A Algoritma dan Pemrograman Teknik Informatika Universitas Pancasila. Memasuki materi, function atau fungsi adalah sekumpulan instruksi yang digabungkan menjadi subprogram untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam bahasa C++, fungsi dapat menerima parameter atau masukan, lalu memprosesnya, dan mengembalikan nilai sebagai output. Komponen utama function adalah yang pertama, deklarasi fungsi atau prototype. Berisi tipe data, nilai balik, nama fungsi, dan daftar parameter. Contoh, integer tambah, lalu integer A dan integer B. Di sini integer adalah tipe data sebagai tipe data. Lalu tambah merupakan nama fungsi. Dan integer A dan integer B merupakan sebuah parameter dari fungsi. Yang kedua, definisi fungsi berisi implementasi atau logika fungsi. Contohnya, integer tambah, lalu integer A dan integer B, dan return A plus B. Seperti sebelumnya, integer merupakan tipe data, lalu tambah merupakan nama fungsi, dan integer A dan integer B merupakan sebuah parameter fungsi, dan return A plus B merupakan sebuah nilai balik fungsi. Lalu, apa tujuan penggunaan fungsi? Yang pertama adalah mempermudah pengembangan program. Yang kedua, mengurangi ukuran kode program dengan penggunaan kembali fungsi. Jadi bisa dibilang tujuan penggunaan fungsi adalah untuk mengurangi baris kode dalam suatu program. Parameter. Formal parameter adalah parameter yang dideklarasikan dalam definisi fungsi. Yang kedua, aktual parameter adalah parameter yang digunakan saat memanggil fungsi. Letak dan jumlah formal dan aktual parameter harus sesuai, nggak boleh beda. Nilai balik atau yang disebut juga sebagai return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan pernyataan return. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai menggunakan tipe void. Sintaks fungsi. Di sini tipe data. Tipe data di sini bisa integer, float, dan juga void. Hanya 3 tipe data itu yang ada di fungsi integer, float, dan void. Lalu nama fungsi bebas di sini mau memasukkan apa, lalu di sini ada parameter, lalu tubuh fungsi. Contoh fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balik. Yang pertama, void. Void di sini merupakan tipe data, lalu halo. Halo di sini adalah nama fungsi, lalu di sini parameter tapi kosong karena memang di sini contoh fungsi yang tanpa parameter dan tanpa nilai balik. Lalu std.2.2 cout. Lalu halo teknik informatika std.2.2 endline. Contoh fungsi dengan parameter dan nilai balik. Ini merupakan kebalikan dari program yang sebelumnya, yang ini. Kalau yang ini, yang contoh fungsi dengan parameter dan nilai balik. Di sini integer merupakan sebuah tipe data, lalu jumlah merupakan sebuah nama fungsi, lalu parameternya di sini integer A dan integer B, dan nilai baliknya adalah return A plus B. Memasuki kode program yang telah dibuat. Di baris pertama ada include IOStream, yaitu library untuk menginput atau mengoutput suatu program agar kita bisa memasukkan input dan juga mengeluarkan output dari program yang akan kita buat. Lalu using namespace std. Di sini agar kita setiap ingin menuliskan input atau output, kita tidak perlu menuliskan std.2.2cout atau std.2.2cin seperti yang ini. Nih, contoh tanpa menggunakan using namespace std.2.2cout dan std.2.2endline. Ini merupakan contoh sintaks yang tanpa menggunakan using namespace std. Lalu kita membuat fungsi untuk menghitung penjumlahan dengan 2 bilangan, yaitu integer
yang merupakan sebuah tipe data, lalu penjumlahan merupakan nama fungsi, integer f dan integer d merupakan parameter, dan return f plus d yang merupakan nilai balik atau return value dari sebuah fungsi. Lalu kita juga membuat kode program yang untuk menghitung pengurangan dengan dua bilangan. Di sini sama seperti sebelumnya, integer merupakan tipe data, pengurangan merupakan sebuah nama fungsi, integer f, dan integer d merupakan sebuah parameter, lalu return f dikurang d merupakan sebuah nilai balik dari fungsi atau return value yang memproses mengurangkan dua bilangan. Lalu di sini integer main yang merupakan menu utama. Di sini kita mendeklarasikan variabel-variabel yaitu integer bilangan 1 dan bilangan 2, lalu hasil jumlah dan juga hasil kurang. Semua ini kita beri tipe data integer karena semua ini hasilnya nanti akan menjadi angka. Lalu kita tulis sebuah kode program yang meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan. Di sini cout masukkan bilangan pertama, in bilangan 1. Masukkan bilangan pertama nanti akan muncul di dalam sebuah outputnya nanti seperti yang ini, masukkan bilangan pertama. Lalu in bilangan 1 ini adalah angka yang diinput oleh pengguna. Contohnya di sini 10. Lalu yang kedua, cout output masukkan bilangan kedua. Di sini masukkan bilangan kedua akan muncul, dan in bilangan 2 yang menampilkan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Contohnya di sini kita memasukkan angka 5. Lalu di sini hasilnya kita memanggil fungsi untuk memproses. Hasil jumlah sama dengan penjumlahan bilangan 1, bilangan 2. Jadi bilangan 1 dan bilangan 2 ini adalah variabel sementara untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi bilangan 1 adalah f dan bilangan 2 adalah d. Lalu hasil kurang sama dengan pengurangan, sama seperti sebelumnya, bilangan 1 sama dengan f dan bilangan 2 sama dengan d. Lalu cout end line untuk mengakhiri sebuah baris. Lalu output menampilkan hasil fungsi. Output menampilkan hasil penjumlahan, di sini hasil penjumlahan. Lalu hasil jumlahnya adalah 10 tambah 5 sama dengan 15. Dan hasil pengurangannya adalah 10 dikurang 5 adalah 5. Lanjut ke shadow code. Shadow code merupakan sebuah bahasa high level di dalam sebuah pemrograman. Di sini kita yang pertama menuliskan deklarasi variabel function. Di dalam deklarasi variabel function yang telah kita buat sebelumnya, ada f dan d yang merupakan integer. Ya kan? Ini merupakan deklarasi variabel function. Lalu function penjumlahan, di sini tadi kita memasukkan f plus d. Juga function pengurangan kita memasukkan f dikurang d. Di deklarasi variabel di main menunya, di sini kita memasukkan integer bilangan 1, bilangan 2, hasil jumlah, dan hasil kurang. 4 ini kita jadikan tipe datanya adalah integer karena cout-nya nanti outputnya adalah angka. Jadi kita harus menggunakan integer kalau merupakan bilangan bulat. Tapi kalau merupakan angka desimal, kita menggunakan float. Deskripsinya, kita pertama menginput bilangan 1, lalu menginput bilangan kedua, hasil jumlah, penjumlahan bilangan 1, bilangan 2. Bilangan 1 ini adalah f, dan bilangan 2 adalah d. Lalu hasil kurang, pengurangan dengan bilangan 1 merupakan f, dan bilangan 2 merupakan d. Lalu program akan menampilkan hasil jumlah, dan program juga akan menampilkan hasil kurang. Algoritma atau bahasa alami, atau juga bisa disebut sebagai bahasa natural. Yang pertama, kita membuat function penjumlahan dengan parameter integer f dan integer d dengan nilai balik f plus d. Itu yang keduanya. Lalu lanjut langkah ketiga, kita membuat function pengurangan dengan parameter integer f dan integer d dengan nilai balik f dikurang d.
lalu memasukkan atau menginput isi nilai variabel bilangan 1, lalu memasukkan atau menginput isi nilai variabel bilangan 2, lalu hasil jumlah. Program akan menjumlahkan hasil jumlah dengan bilangan 1 yang merupakan F dan bilangan 2 merupakan D. Begitu pula dengan hasil pengurangan bilangan 1 yang merupakan F dan bilangan 2 merupakan D. Lalu program akan mencetak atau menampilkan isi nilai variabel hasil jumlah. Program juga akan mencetak atau menampilkan isi nilai variabel hasil kurang. Selesai. Di sini kita akan mencoba mendemokan sebuah program yang telah kita buat tadi. Di sini ada program yang sama seperti yang di dalam contoh tadi. Lalu kita coba jalankan di sini. Masukkan bilangan pertama, seumpama di sini kita memasukkan nilai 1000. Lalu memasukkan bilangan kedua, contoh kita memasukkan nilai 900. Maka program akan menghitung hasil penjumlahan dengan hasilnya adalah 1900 dan hasil pengurangan yaitu 100. Kita coba lagi. Masukkan bilangan pertama, di sini coba kita memasukkan angka 5. Dan masukkan bilangan kedua, kita coba memasukkan angka 8. Hasil penjumlahannya merupakan 13 dan hasil pengurangannya sama dengan minus 3. Ini adalah contoh dari penggunaan program yang telah kita buat tadi. Kesimpulan dalam materi function ini, function dalam C++ adalah bagian penting dari pemrograman karena memungkinkan pengelompokan instruksi yang terorganisir, modular, dan dapat digunakan kembali. Dengan fungsi, kita dapat membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terstruktur, mengurangi pengulangan kode sehingga program menjadi lebih efisien, menggunakan parameter untuk mengirim data ke fungsi, dan mengembalikan hasil penggunaan nilai balik atau return value. Dan yang terakhir, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan program dengan logika yang terpisah. Fungsi bisa berupa fungsi tanpa nilai balik atau void, atau juga fungsi dengan parameter, atau kombinasi keduanya tergantung pada kebutuhan program yang akan kita buat. Implementasi fungsi yang baik akan membantu menciptakan program yang lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan membantu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.